Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan belajar matematika. Kali ini kita akan membahas contoh-contoh soal yang sering keluar dalam ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester atau penilaian akhir semester, khusus untuk materi pecahan. Nah, oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Bentuk paling sederhana dari pecahan 12/20 adalah, bentuk paling sederhana atau mencari pecahan senilai, tapi yang paling sederhana. Nah, karena di sini yang diminta paling sederhana, berarti kita bagi 12/20, kita bagi 2 ya. 12 bagi 2, 6. 20 bagi 2, 10. Apakah masih bisa dibagi? Nah, dua-duanya di sini masih bisa dibagi karena bilangan genap kita bagi 2. 6 bagi 2 sama dengan 3. 10 bagi 2 sama dengan 5. Jadi jawabannya adalah 3/5. Kenapa? Ini 3 dan 5 sudah tidak bisa dibagi dengan bilangan yang sama. 3 memang masih bisa dibagi 3, tapi 5 tidak bisa dibagi 3. Begitu pula sebaliknya, ya. 5 bisa dibagi 5, tapi tidak dengan 3. Jadi ini sudah yang terakhir. Jawabannya adalah 3/5. 3/5 berarti yang D. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Bentuk pecahan campuran dari 14/5 adalah bentuk pecahan campuran. Nah, caranya adalah membagi pembilang dengan penyebut. Nah, pembilangnya berapa? 14. Kita bagi dengan 5. Penyebutnya adalah 5. Nah, 14 dibagi 5 berapa? 2. 2 kali 5 sama dengan 10. Kemudian kita kurangi. 14 kurangi 10 sama dengan 4. Adik-adik masih ingat nggak cara menentukannya? Nah, ini penyebut akan selalu sama 5. Di sini 5, di sini 5. Kemudian hasil sebagai bilangan bulat. Berarti hasilnya adalah 2, kita taruh di depan. Kemudian pembilangnya adalah 4. Jadi jawabannya adalah 2/4/5. Ada nggak di sini? 2/4/5 ada. Jawabannya D lagi, ya. Itu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami untuk membuat pecahan sederhana dan pecahan campuran. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Bentuk persen dari 12/20. Persen. Nah, persen itu artinya per 100. Jadi, 12/20 kita buat menjadi per 100. Berarti, yang kita lihat itu yang bawah di sini, ya. Karena ini yang akan dijadikan per 100. Nah, 20 dikalikan berapa supaya 100? Ayo, dikali berapa adik-adik? Kali 5, betul, ya. 20 kali 5 sama dengan 100. 12-nya juga harus dikalikan 5. Berarti 12 kali 5 sama dengan 60. Nah, 60/100. Nah, 60/100 artinya sama dengan 60%. Jadi, untuk soal yang ketiga jawabannya adalah 60%. D lagi. Lanjut ke soal yang selanjutnya. Bentuk pecahan biasa dari 3/4/5. Nah, kalau tadi pecahan biasa menjadi pecahan campuran, di sini adalah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Caranya ke bawah dikali, ke atas ditambah. Ke bawah dikali berarti 3 kali 5.
3 kali 5 berapa? 15. 15 ditambah 4 sama dengan 19 per 5. Nah, 19 per 5 itu adalah A. Begitu adik-adik. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk dua soal ini. Persen, mencari bentuk persen berarti harus dijadikan per 100 atau penyebutnya per 100. Kemudian pecahan biasa ke bawah dikali ke atas ditambah. Ke bawah dikali ke atas ditambah. Oke. Soal selanjutnya. Bentuk pecahan desimal dari 3 per 5. Nah, 3 per 5 kita cari desimalnya berarti 3 dibagi 5. Nah, ini cara yang pertama, 3 dibagi 5. Berarti karena 3 tidak bisa dibagi 5, maka kita tambah 0 di sini. Syaratnya di sini jadi 0, ya. Kemudian 30 dibagi 5 sama dengan 6. 6 kali 5 adalah 30. 30 kurangi 30, 0. Jadi ketemunya adalah 0,6. Ya, jadi jawabannya adalah C. Atau bisa juga ya kita buat menjadi per 10 atau per 100 atau per 1000 dan seterusnya. Karena ini 5, kita bisa buat menjadi per 10. Nah, per 10 berarti dikali 2. 5 kali 2 10, 3 kali 2 sama dengan 6. Sama dengan 0,6. Jadi jawabannya sama, 0,6. Nah, 0,6 dari mana? Ini 6 dibagi 10. Caranya sama seperti ini. Oke, lanjut ke soal yang selanjutnya. Hasil penjumlahan dari 4 per 5 ditambah 3 per 5 adalah, nah, di sini penyebutnya sama, 5, 5. Nah, syarat dari penjumlahan pecahan adalah penyebutnya sama. Karena di sini penyebutnya sama, berarti tinggal dijumlah saja. 4 ditambah 3 sama dengan 7 per 5. Jadi jawabannya adalah C, 7 per 5. Oke, kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Hasil penjumlahan dari 4 per 5 ditambah 3 per 4. Nah, kalau tadi penyebutnya sama, kalau ini tidak sama. Berarti harus disamakan dulu. Caranya perkalian silang 4 kali 4, 3 kali 5. Nah, supaya sama berarti penyebutnya kita kali. Ya. 4 kali 4 sama dengan 16, 3 kali 5 sama dengan 15. Penyebutnya 5 kali 4 sama dengan 20. Nah, tinggal yang menjumlahkan yang bagian atasnya saja. Nah, 16 tambah 15 sama dengan 31 per 20. Nah, di sini tidak ada. Berarti kita rubah menjadi pecahan campuran. Nah, 30 dibagi 20 itu kan 1. Nah, 1 kali 20, 20. Supaya 31 kurang 11. Berarti 11 per 20. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut ke soal yang selanjutnya. Hasil pengurangan dari 5 per 4 dikurangi 3 per 4. Ini caranya sama seperti tadi, cuma nanti di sini dikurangi ya. Caranya sama. Nah, perkalian silang. Hasilnya juga sama. 4 kali 3 sama dengan 12. Kemudian 2 kali 5 sama dengan 10. 5 kali 3 sama dengan 15. Ya, caranya sama seperti ini. Nah, sekarang tinggal dikurangi. 12 kurangi 10 sama dengan 2 per 15. Mana ketemunya 2 per 15? Jawabannya adalah yang D. 2 per 15. Oke, lanjut.
Nah, sekarang perkalian. Hasil dari 4/5 kali 3/4. 4/5 kali 3/4. Kalau pada perkalian, bisa langsung atas kali atas, bawah kali bawah. Atau pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Nah, 4 kali 3 sama dengan 12. 5 kali 4 sama dengan 20. Nah, karena ini masih besar, di sini nggak ada jawabannya, maka kita bagi lagi. 12 kita bagi 2 sama dengan 6. 20 bagi 2 sama dengan 10 bagi 2 lagi. 6 bagi 2, 3. 10 bagi 2, 5. Jadi jawabannya adalah 3/5. Yang C. Ingat-ingat, kalau pada perkalian, atas kali atas, bawah kali bawah. Selanjutnya, soal yang terakhir. Hasil dari 4/5 dibagi 2/5. Nah, ini pembagian. Pembagian. Masih ingat adik-adik? Pembagian pada pecahan, yaitu membagi sama dengan mengalihkan dengan kebalikannya. Ya, sini 4/5 bagi 3/4 itu sama dengan 4/5 dikali 4/3. Nah, ini tadinya 3/4 jadi 4/3. Jadi yang dibalik hanya bagian belakang saja. 4 kali 4 sama dengan 16, 3 kali 5 sama dengan 15. Ada nggak? Ada. Berarti jawabannya yang D. Demikianlah adik-adik pembahasan kita kali ini untuk contoh-contoh soal materi pecahan yang sering keluar dalam ulangan harian, ulangan tengah semester, maupun penilaian akhir semester. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat buat adik-adik semua, membuat adik-adik bisa memahami materi pecahan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.